cheese butter sponge cake. Bahan-bahan yang kita perlukan di sini ada susu dan butter. Saya pakai unsalted butter. Kemudian tepung terigu protein rendah, 4 butir telur yang nanti kita mau pisahkan putih dan kuningnya. Kemudian ada cheese spread, saya pakai merek ini. Lalu ada cheddar cheese yang slice ya. Saya pakai merek Happy Cow. Ini nanti kita perlu 3 lembar. Kemudian vanilla bean paste. Untuk meringuenya ada gula kastor dan perasan air lemon. Sekarang kita mau campurkan dulu cheese spread dan susu dan butter. Oke. Kemudian kita pisahkan 4 butir telur. Pisahkan kuning dari putihnya. Sambil saya nunggu, saya lagi masak air, tunggu sampai mendidih untuk nanti ngetim susu, butter, dan cheese spreadnya. Nah, kalau udah kepisah semua, kita mau simpan dulu putih telur ke dalam lemari es. Nah, sekarang airnya udah mendidih, kita matikan api dan kita tim butter, susu, dan cheese spread sampai butternya benar-benar larut. Kalau udah larut, kita angkat. Dan kita aduk ya sebelum kita pindahkan ke dalam mixing bowl. Kemudian kita mau tambahkan kuning telur. Aduk kuning telur sampai tercampur dengan rata. Kemudian masukkan tepung terigu. Aduk lagi sampai tepung benar-benar tercampur. Jangan sampai ada tepung yang masih bergerindil. Kemudian kita mau tambahkan vanilla bean paste. Aduk lagi sampai tercampur. Di sini adonan akhir dia harus smooth dan glossy. Nah, seperti ini adonan akhir. Sekarang kita sisihkan dan kita mau bikin meringue. Putih telur, ini 4 butir putih telur kita tambah dengan lemon juice dan gula kastor. Kemudian kita mau mixer dengan kecepatan medium sampai konsistensi firm cake. Di sini saya pakai hand mixer dari Signora, seriesnya Silencio. Nah, yang dimaksud dengan firm cake adalah seperti ini.
Oke, sekarang kita mau campurkan meringue ini ke dalam adonan cheese. Kita aduk dulu adonannya. Kita mau masukkan dulu kurang lebih sepertiga bagian ya. Lalu kita aduk meringuenya, aduk balik menggunakan hand whisk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kita mau tuangkan adonan ini ke dalam mixing bowl yang berisi meringue tadi. Kita mau aduk balik lagi, masih tetap menggunakan hand whisk ya, karena pengadukan dengan menggunakan hand whisk memang lebih mudah dan lebih cepat tercampur, tapi tidak rata. Jadi setelah kita mencampur meringue dan adonan ini dengan hand whisk, kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula di akhir pengadukan supaya kita bisa mengaduk sampai ke dasar mixing bowl, kena semua dan meringuenya itu kecampur dengan rata. Adonan akhir harus kental seperti ini. Oke, sekarang kita mau siapkan loyangnya. Di sini saya pakai loyang ukuran 16 cm x 16 cm. Saya alasin dengan silpat. Ya, kita mau tuang dulu setengah adonan. Kemudian kita ratakan dulu. Ratakan dengan cara digoyang-goyang dan kita hentak-hentak dulu ya, supaya air bubble yang mungkin ada bisa keluar. Kemudian kita mau kasih cheddar cheese slice yang dipotong sesuai ukuran loyang ya, supaya permukaannya itu tercover semua dengan cheese slice-nya. Kemudian kita tuang lagi sisa adonan di atas cheese slice itu. Kita mau tuang semua dan kita mau ratakan. Ya, jadi usahakan bagian atas kuenya itu, permukaan adonannya itu rapi ya. Jadi benar-benar kita ratakan supaya rapi, sampai rapi, supaya nanti pada saat dipanggang itu hasilnya permukaan kue rapi, mulus, nggak bergelombang. Nah, di sini saya mau panggang menggunakan metode water bath atau oven marie, ya, yaitu dengan cara loyang kue kita taruh di atas loyang yang lebih besar dan kita kasih air. Maka dari itu, loyang kue yang kita pakai itu terbaik jangan ada sambungan, supaya air nggak bisa merembes masuk. Ya, kalaupun nggak punya, bisa loyang kuenya itu dibungkus dengan aluminium foil. Kita ratakan dulu ya, supaya permukaannya rapi, dan kita hentak-hentak jangan lupa, supaya air bubble-nya itu hilang. Kita mau panggang di suhu 190 sampai 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit, atau sampai permukaan kuenya itu coklat, supaya nanti nggak retak ya. Setelah itu kita turunkan ke suhu 130 derajat selama 70 menit. Oke, kita panggang dulu. Nah, dan ini udah matang. Begitu matang, kita langsung ambil aja dan langsung kita keluarkan dari loyang. Ya, hentak-hentak dulu, jangan lupa, supaya meminimalisir kuenya itu susut. Nah,
Kalau udah diambil dari loyang, kita mau buka silpatnya, hati-hati ya. Jadi nggak perlu tunggu dingin, kita bisa langsung keluarkan kue dari cetakannya. Nah, kemarin ada yang tanya ke saya, minta saya untuk bikin tutorial bikin cara nge-stem kue supaya nggak gosong. Oke, di sini saya mau tunjukin ya cara kita mau stem kue dengan hot stem supaya nggak gosong. Nah, ini penampakan setelah lepas dari silpat. Jadi kuenya nggak susut, nggak berlipat-lipat, tetap rapi, mulus, dan firm. Nah, di sini saya tunjukin. Jadi stemnya itu saya torch dulu kurang lebih 30 detik. Ya. Saya torch selama 30 detik atau 35 detik ya. Nah, setelah itu baru kita tempel ke atas kue. Untuk jenis stem yang tipenya garis gitu gambarnya, bukan blok ya, cukup 30 detik. Dan tempelkan kurang lebih beberapa detik saja. Kemudian kalau stem yang modelnya blok seperti yang bunga ini, itu cukup 30 detik saja. Kalau yang lain tadi 35 detik, kalau yang blok cukup 30 detik saja. Oke. Nah, kalau udah dikasih hot stem, tampilannya akan lebih cakep, ya kan? Nanti saya tulis link di mana bisa dapetin hot stem, ya. Saya catat di description. Nah, bisa juga dipasang, taruh di packaging seperti ini. Tinggal tutup pakai tutup mikanya, siap untuk kita mau bagi ke kerabat atau ke teman, ya. Simple banget. Saya tulis link juga untuk bisa dapetin boxnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukin bagian dalamnya. Jadi kue dengan metode water bath ini, kuenya itu sangat lembut dan pori-porinya itu rapat sekali. Dia lebih padat dibanding dengan chiffon cake, tapi tetap lembut. Lembutnya nggak kalah dari chiffon. Bisa dilihat ya, pori-porinya sangat rapat. Oke, cheese butter sponge cake udah jadi tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. See you next time.